Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan Fauzi. Kali ini saya akan membuat video yaitu kesimpulan dari materi yang telah diberikan oleh Bapak Sohibul Ansor. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan Fauzi. Kali ini saya akan membuat video yaitu kesimpulan dari materi yang telah diberikan oleh Bapak Sohibul Ansor. Nah, untuk judul materinya yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Nah, membangun komunitas daripada berfokus pada kebutuhannya untuk pembangunan masa depan adalah pendekatan dasar pembangunan dan pemberdayaan. Materinya yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Nah, membangun komunitas daripada berfokus pada kebutuhannya untuk pembangunan masa depan adalah pendekatan dasar pembangunan dan pemberdayaan komunitas berbasis aset. Istilah komunitas digunakan di seluruh bagian ini untuk merujuk pada suatu tempat. Suatu tempat dapat berupa entitas pemerintah seperti kota ataupun mungkin lingkungan yang tidak memiliki batas khusus atau resmi. Nah, definisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah proses dan hasil seperti yang terlihat dalam berbagai definisi yang diberikan oleh banyak literatur. Nah, mari kita pertimbangkan beberapa definisi lagi. Dalam konteks aset untuk lebih mencirikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Saya ambil satu contoh saja yaitu definisi dari Ferguson dan Dickens 1999. Pembangunan masyarakat adalah pembangunan aset yang dalam konteks aset untuk lebih mencirikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Saya ambil satu contoh saja yaitu definisi dari Ferguson dan Dickens 1999. Pembangunan masyarakat adalah pembangunan aset yang meningkatkan kualitas hidup di antara penduduk masyarakat berpenghasilan rendah hingga sedang, di mana masyarakat didefinisikan sebagai lingkungan atau daerah multilingkungan. Nah, jadi itu definisi meningkatkan kualitas hidup di antara penduduk masyarakat berpenghasilan rendah hingga sedang, di mana masyarakat didefinisikan sebagai lingkungan atau daerah multilingkungan. Nah, jadi itu definisi dari Ferguson. Yang pertama, fokus berbasis tempat. Nah, komunitas dapat dianggap berbagai lingkungan, kota kecil, desa, pinggiran, ataupun kota dari Ferguson. Yang pertama, fokus berbasis tempat. Nah, komunitas dapat dianggap berbagai lingkungan, kota kecil, desa, pinggiran, ataupun kota. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas hidup, dan yang ketiga kualitas hidup dapat mengacu pada aspek ekonomi, sosial, psikologis, fisik, dan politik suatu komunitas. Contoh indikator yang dapat meliputi yaitu yang pertama jumlah kejahatan kekerasan dalam lingkungan, yang kedua jam kerja dengan upah rata-rata yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang tiga persentase pekerjaan yang terkonsentrasi di 10 pemberian kerja teratas, yaitu yang pertama jumlah kejahatan kekerasan dalam lingkungan, yang kedua jam kerja dengan upah rata-rata yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang tiga persentase pekerjaan yang terkonsentrasi di 10 pemberian kerja teratas. Nah, persentase penduduk yang berkebun dan berton-ton limbah padat yang dihasilkan dan didaur ulang per orang. Nah, pertama berkeberlanjutan finansial, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Lebih dan lebih ide dibaik. Nah, persentase penduduk yang berkebun dan berton-ton limbah padat yang dihasilkan dan didaur ulang per orang. Nah, pertama berkeberlanjutan finansial, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Lebih dan lebih ide dibalik pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun sumber daya dan keuntungan dalam komunitas, sehingga komunitas dan individu di dalamnya dapat dipertahankan. Di balik pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun sumber daya dan keuntungan dalam komunitas, sehingga komunitas dan individu di dalamnya dapat dipertahankan. Nah, itu saja video singkat dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.